Salam Kuningan berdesa. Saya mau memulai dengan ini ya, menjawab apakah BUM Desa itu relevan sih? Apakah masih bisa dipertahankan gitu ya? Apakah ini harus, kan banyak orang memaksa ini kan. Jadi saya heran juga kalau lihat katanya sudah ada 40.000 gitu ya. Oh ini pasti mobilisasi ini. Pasti ini rame-rame gitu kan. Makanya di undang-undang desa kan dapat gitu ya. Dapat itu artinya ya diskresi dan opsional. Diskresi itu ya terserah, dan BUM Desa ini bukan institusi yang baku bagi desa, bukan yang baku. Dan sebenarnya pertanyaan soal relevansi ini kan nanti kaitannya dengan tugas TA, tugas pendamping. Pendamping kan juga mengatakan begini, kami bisa di FKIN gitu ya, kalau di desa yang didampingi tidak terbentuk BUM Desa. Waduh, ini namanya celaka 12 namanya. Jadi kegiatan ekonomi kan tidak harus BUM Desa, jadi nggak harus dipaksakan. Nggak harus dipaksakan. Misalnya begini ya, oh di desa yang sudah maju seperti Denpasar dan sebagainya, bisa jadi ini yang bisa kita dorong adalah digital ekonomi misalnya. Ini kan ada banyak orang yang mendorong gitu ya. Champion-champion yang ada di Denpasar atau di perkotaan didorong itu. Jadi BUM Desa ini apa? Udah lewat lah. Gak apa-apa, dilewati aja Bu, nggak harus BUM Desa lah. Atau ini ada namanya wirausaha lokal, wirausaha desa. Ini kan sebenarnya dulu pernah ada proyeksi ya, di nasional itu ada Komisi Ekonomi dan Industri itu mau mendorong setiap desa itu 5 wirausaha ya, selain BUM Desa. Kalau BUM Desa nggak bisa ya juga harus dipaksakan. Tapi belum terdengar saya. Tapi saya belum punya cara pandang, belum punya resep, belum punya pengalaman yang memadai polanya seperti apa mengembangkan wirausaha lokal itu. Nah ini saya kira tantangan. Maksud saya begini, teman-teman TA, teman-teman pendamping kan tidak harus memaksakan lahirnya BUM Desa Pak. Kalau memang udah nggak sulit ya udahlah, nggak usah diurus saja. Kan ada yang mengatakan begini, kalau udah ada koperasi, sudah ada wirausaha, sudah ada kegiatan ekonomi yang lain kan untuk apa gitu. Ada BUM Desa. Bila mana gitu. Ya satu begini ya, yang membedakan BUM Desa dengan koperasi kan ini kan soal aset ini ya, soal aset. Kalau koperasi kan tidak semudah kalau bagi desa untuk mengakses aset, terutama asetnya desa. Ini kan ciri khasnya kan ada di situ ya. Jadi ada aset, aset ini bisa macam-macam. Ini sekaligus jawab Pak Agus dari Gresik soal aset. Potensi sama aset. Potensi itu ibarat buah mangga yang di tengah hutan sana itu. Jauh dari rumah itu kan namanya potensi. Kalau aset itu ya apa yang ada di depan mata dan itu bisa dijadikan sebagai barang milik, bisa menjadi modal gitu ya. Jadi ada aset yang memang di dalam undang-undang desa tidak begitu sempurna di situ. Bahkan ada banyak kritik konsep aset ini karena lebih banyak dipahami dalam pengertian barang milik. Barang milik itu artinya yang disertifikasi atas nama desa itu ya. Kalau nggak disertifikasi nggak. Padahal ada juga aset yang itu milik warga yang bisa dikonsolidasi. Ini yang belum ya, yang ini belum banyak dibicarakan. Ada aset yang menjadi barang milik. Makanya ini kalau di luar Jawa agak nggak ngeh ngomong soal tanah desa ini nggak masuk ini ya. Di Jawa tanahnya sempit, tanah desa masih ada, dan ini makanya kalau orang di Jawa sangat semangat ngomong soal tanah desa ini. Nah soal tanah desa ini dulu satu persatu.
Tanah desa, aset desa yang dipakai oleh kabupaten wajib dikembalikan ke desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas publik. Ini kalau soal pengaturan aset sudah ada Pak Permendagri nomor berapa ya? 1 ya. Tapi udah ngatur itu belum kan? Nah itu jadi ini ya. Jadi begini Pak, yang sudah fasilitas publik itu kan untuk puskesmas dan sebagainya, untuk SD dan sebagainya. Memang kalau di Jawa begitu, kantor polisi, kantor tentara, kantor puskesmas, kantor SMP, SD itu semuanya adalah hibah dari desa. Semua di Jawa itu begitu. Ya, jadi dulu negara ini meminta tanah itu pada desa. Lalu kalau udah digunakan itu apa namanya, udah nggak bisa dikembalikan. Nah, yang sensitif soal itu kan pasar Pak. Pasar itu dulu tanahnya desa berkembang karena pemerintah daerah ngambil alih gitu ya, ngambil alih lalu daerah dapat retribusinya, desa dapat baunya. Yang ini jadi contoh untuk bisa diserahkan pada desa itu pasar Pak. Kalau yang jadi terminal itu pengalamannya lalu bagi hasil Pak. Dari penghasilan terminal nggak apa-apa, jadi nggak harus dikembalikan ke, artinya tidak harus dikembalikan menjadi milik desa, tapi itu dibagi hasil. Nah pasar ini belum ada aturannya, sampai sekarang Kemendagri belum membuat aturan itu, tapi itu bisa dinegosiasi. Modelnya negosiasi aja Pak, negosiasi desa itu dengan pemerintah kabupaten. Belum ada ketentuannya yang ini ya, dan kita belum update sampai sejauh mana yang pengalaman pasar ini bisa dikembalikan pada desa. Itu yang aset desa yang milik ya. Yang kedua aset warga. Ini saya kira bisa dikonsolidasi entah untuk ternak atau mungkin di Ponggok juga sudah ada namanya pertanian kolektif. Pertanian kolektif itu artinya begini ya. Artinya warga nggak usah bertani sendiri, nggak usah beli pupuk, nggak usah beli bibit, semuanya diserahkan kepada Bum Desa lalu dengan pola bagi hasil. Tetapi kalau petani itu mau menjadi tenaga kerja di dalam proses pertanian kolektif farming, itu juga saya kira tidak ada salahnya. Jadi kolektivitas itu Pak, makanya kan saya membayangkan kayak daerah di Sumba atau di mana ada padang gembala itu saya kira sangat potensial untuk menjadi ternak padu, ternak kolektif. Kita ini mimpi kayak gitulah, kayak punya tapos-tapos itu ya, tapos-tapos yang banyak sehingga kita tidak perlu impor sapi itu. Belum pernah dicoba. Ada hal yang simpel, misalnya begini, soal gerakan menanam, misalnya menanam pohon sengon 7 tahun, nanti kalau panen belikan, jangan dikonsumsi semua, tapi belikan sapi supaya sapinya bertambah. Itu kan paling simpel itu, dan itu nggak harus pakai Bum Desa, itu nggak harus. Jadi kalau sudah jalan, misalnya ini kolaborasinya pemerintah desa sama warga-warga itu juga jalan. Pokoknya ekonominya yang penting tumbuh. Tidak harus pakai mekanisme Bum Desa. Kalau Bum Desa ini nyatanya nggak relevan ya nggak usah diomongin. Jadi sekali lagi ini tadi, Bum Desa itu relevan ketika desa itu punya aset, terutama asetnya itu sendiri ya. Nah selain aset warga, jadi Bum Desa itu fungsinya untuk mengkonsolidasi aset warga. Yang ketiga nanti punya fungsi untuk mengakses sumber daya bersama ya. Tadi kata kuncinya yang disampaikan Anom itu namanya kolaborasi, konsolidasi dan negosiasi. Itu kan supaya kolaborasi itu untuk negosiasi bisa menembus regulasi itu Bu. Itu kan sama dulu ketika ada peraturan pemerintah tentang minerba itu loh, tentang minerba yang galian tambang C, yang dulu istilahnya galian tambang C, itu Bum Desa itu nggak boleh ngambil, yang boleh adalah koperasi, kelompok masyarakat dan satunya lagi ya, bisa perseroan ya, pokoknya ini yang kelompok masyarakat malah boleh gitu. Kok aneh ini ya.
Terus oleh Kemendagri diadvokasi ke Kementerian SDM, akhirnya bisa dibuka. Oh, desa itu bisa mengakses melalui BUMDesa. Jadi itu ya, yang pertama begitu. Jadi ini kita telusuri dulu ini sumber regulasinya dari mana ini. Kalau sudah ketahuan lalu bisa dinegosiasi, jadi tidak ada masalah. Kalau enggak ya nanti harus menjadi, kalau itu otoritasnya ada di pusat, maka itu harus menjadi PR-nya kementerian. Kan banyak sekali tadi PR-nya, nanti biar dicatat oleh teman-teman ini ya. Terus kemudian bila mana tadi ya, itu aset. Yang kedua, bila tradisi berdesa itu tumbuh Pak ya. Nanti kalau tradisi berdesa itu tumbuh, nanti akan ada kesadaran, akan ada kepentingan kolektif untuk bikin BUMDesa Pak. Jadi artinya BUMDesa ini hanya didorong Pak, nggak bisa dipaksa Pak. Jadi kalau dipaksa nggak usah dijalankan Pak ya, nggak usah dijalankan, udahlah. Oh ini karena maksud saya begini, ini peta jalan yang agak alamiah. Kalau tradisi berdesanya sudah mulai tumbuh, maka nanti akan ada kepentingan, oh aku butuh BUMDesa yang begini-begini gitu ya. Itu artinya kalau orang sekolah udah semakin dewasa, udah semakin matang. Tapi kalau di awal dipaksa untuk begini, untuk begitu ya pasti akan ini, nggak akan jadi dengan baik. Jadi oleh karena itu saya kira teman-teman udah punya pemahaman mana yang ini kira-kira nggak usah diurus. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bisa kita dorong, ada berbagai alternatif, bisa dengan BUMDesa, bisa juga dengan bisa dengan BUMDesa, tanpa BUMDesa. Ada juga yang misalnya desa kalau yang punya tanah gitu ya, bisa langsung shareholding dengan perusahaan, kerjasama operasional dengan perusahaan juga bisa, jadi tidak ada masalah. Kerjasama ini tidak harus mengikuti MOU menteri. Jadi desa itu mau kerjasama dengan pihak ketiga tidak ada hubungannya dengan menteri, dengan bupati, dengan gubernur. Ya kerjasama aja. Ya. Ya itu menjadi kewenangan. Yang penting begini, makanya itu tahap lanjut Pak. Kalau tadi saya mengatakan ini ada 3 perdes. Yang pertama perdes lanjutannya ada peraturan desa tentang kerjasama desa atas mandat dari musyawarah desa. Jadi perdes itu nanti akan memberikan batas-batas apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya desa dengan perusahaan ya rambu-rambunya jelas di situ, nanti tujuannya jelas. Jadi kita nggak usah mengikuti perintahnya bupati, aturannya bupati atau perintahnya menteri, jalan aja kerjasama gitu ya. Saya kira soal regulasi, soal aturan hukum ini sangat variasi dan ini luar biasa. Itu memperlihatkan bahwa ini belum diakui karena secara khusus ini juga belum ditangani secara serius. Di daerah ada beda-beda. Ada BRI yang nggak mau menerima rekening dari BUMDesa sehingga ini agak kewalahan. Jadi rekeningnya akhirnya nunut punya desa. Ada juga yang memakai rekeningnya pribadi gitu ya. Kalau pengalaman duit UPK itu pakai rekeningnya siapa? UPK. Orang. UPK bisa membuka rekening? Orang. Sama. Bisa ya. Jadi intinya begini, nanti soal itu kita ada siasat, ya, ada siasat. Ini kan ada pengalaman yang sudah. Jadi ada juga bank yang mau membuka itu. Ini kan contoh bank ya, contoh rekening. Nanti kan ada contoh yang lain itu kan soal kepemilikan, punya truk, punya ini. Karena kalau misalnya pemerintah desa belanja beli truk kan nggak bisa, untuk apa ini? Tapi kalau BUMDesa kan boleh belanja truk. Gitu. Lalu truk ini nanti milik siapa? Gitu. STNK-nya itu loh. Nah, ini kan berarti kan milik BUMDesa yang ini kan. Nah itu disiasati, ini memang ada celah yang nanti kita dalami dengan teman-teman. Jadi tergantung pada mandat peraturan desa yang diberikan. Ya, jadi peraturan desa itu nanti misalnya begini, direktur atau ketua atau apapun atau pelaksana operasional itu
secara ex officio gitu ya, jadi bertindak melakukan perbuatan hukum karena perintah dari peraturan desa. Itu siasat yang bisa kita tempuh melakukan perbuatan itu. Jadi clear nanti ya, tapi itu bukan atas nama pribadi, bukan pribadi ya. Jadi kan di mana-mana begitu, memang perlu ada teken si pejabat itu, tapi dia pejabat, bukan hukum privat dia. Tapi dia pejabat yang mewakili lembaga itu karena dia diperintah oleh peraturan desa. Kan ini harus clear ini peraturan desa tentang bumdesanya itu ya. Itu salah satu celah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan perbuatan hukum itu. Nah nanti kalau yang di pusat ya ini ya bisa kita tangani terus-menerus, ini nanti akan terus-menerus berproses. Sejak dulu sebenarnya Puat ini mau mengusulkan ada RUU soal bumdesa atau usaha desa, tapi belum muncul. Peraturan menteri mau ada tambahan, mau ada revisi, belum juga muncul. Tapi nggak apa-apa. Jadi dulu yang bikin Anom ini lah, teman kita Anom ini yang bikin permen 4. Saya yang nemani aja, dia yang bikin ya. Nah sekarang ada kepentingan untuk menambahkan bumdesa bersama karena belum lengkap. Udah draft udah dibuat tapi sampai sekarang belum. Termasuk peraturan menteri tentang dana bergulir. Peraturannya belum muncul juga, tapi udah dirampas oleh banyak orang. Ya, jadi ada satu lembaga-lembaga sosial menggunakan hukum untuk merampas dana bergulir. Ya. Kenapa? Oh alasannya ya daripada dirampok kepala desa, saya rampok duluan. Gitu. Ada yang model begitu ya. Makanya ini disiasati, tetapi poin saya begini, ya, simpel aja ya, simpel aja di situ. Intinya kita melakukan yang kelas 2 tadi ya, yang kelas 2 itu tidak terlalu ribet. Jadi poin saya begini. Ketika soal regulasi, soal aturan hukum ini terlalu ribet, maka yang dioptimalkan adalah asas manfaat. Asas manfaatnya dioptimalkan dulu, dan yang jelas bahwa bumdesa ini jelas-jelas milik desa. Artinya kan tidak akan dirampas oleh orang lain. Kalau duit UPK kan bisa dirampas oleh si pengurusnya sendiri. Karena dia pemiliknya nggak jelas. Kalau bumdesa ini kan jelas nih, tanggung jawabnya jelas, pemiliknya jelas gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ini asas manfaatnya bisa dioptimalkan. Asas manfaat itu ya tujuannya, kegiatan ekonominya bisa dijalankan. Misalnya kalau kita mengkoleksi ternak atau ternak kolektif, itu kan nggak perlu ribet-ribet pakai badan hukum gitu ya. Ya sudah, jual aja nanti penjual pembeli sapi kan sudah sangat banyak gitu ya. Itu yang kedua soal badan hukum, soal ini. Jadi jangan sampai salah kaprah, nanti semuanya diakta notariskan gitu. Itu sama dengan badan kerjasama antar desa dinotariskan, UPK dinotariskan gitu ya. Lalu bikin perkumpulan berbadan hukum gitu ya. Itu namanya salah kaprah ya. Jadi artinya orang-orang yang diutus dalam kerjasama antar desa itu adalah bukan orang-orang bebas, bukan orang-orang merdeka, tapi mereka adalah delegasi yang harus bertanggung jawab kepada kepala desa yang mengutus mereka. Kalau perkumpulan berbadan hukum itu kan orang-orang yang berkumpul sengaja untuk membangun kolektivitas, untuk memperkuat diri, jadi orang bebas ya. Jadi ini maknanya gitu, jadi nggak harus pakai akta, tapi itu menjadi bagian dari peraturan bersama kepala desa. Dari Pak Sunardi ya, pulang pisau ya. Makanya ini dulu Pak, jadi nggak usah berkecil hati kalau nggak punya bumdesa. Termasuk ada teman tadi dari mana ya, yang ngomong soal lomba-lomba tadi loh. Kalaupun nggak juara juga nggak masalah kok itu ya. Lomba itu kan hanya untuk pertunjukan itu. Jadi kita nggak harus
istilahnya begini, berlomba-lomba memoles dalam rangka untuk memenangkan lomba gitu ya. Jadi nggak harus begitu, nggak harus lalu diklasterisasi. Saya paham di Kalimantan Utara tentu saja sangat berbeda di Jawa. Oleh karena itu undang-undang desa ini prinsipnya itu kembali ke hakikat. Kalau semuanya serba diprogramkan pasti tidak akan ketemu. Kalau semuanya diprioritaskan dari atas pasti tidak akan ketemu. Hakikatnya apa? Hakikatnya kepentingan masyarakat setempat, prakarsa lokal, dan musyawarah desa. Pokoknya apapun itu, 1000 desa 1000 cerita, gak akan sama. Silakan aja desa itu mau bikin bum desa, mau tidak ya silakan, nggak ada urusannya. Termasuk nanti soal dana desa, Pak, nggak perlu Pak dibikin sekian persen untuk pemberdayaan, sekian persen untuk bum desa, tidak perlu. Nanti malah akan sangat mengunci. Nah, tugas kita empowering kan. Tugas kita makanya ada pembinaan dan pengawasan gitu ya, nggak perlu dibuat persen-persen begitu. Lalu bagaimana caranya supaya itu lebih proporsional ya, artinya tidak seluruhnya untuk membangun jalan, tapi bisa juga untuk kepentingan pelayanan dasar, bisa juga untuk kegiatan ekonomi. Nah, oleh karena itu ini fungsinya mengapa ada BPD, mengapa ada musyawarah desa, mengapa ada kelompok-kelompok masyarakat ya. Ini harus direbut dong, gitu ya. Kalau Pak Bito mengajarkan, Pak Bito Wikantoso, ini harus direbut ini bukan suatu yang akan kayak makan siang gratis diberikan oleh kepala desa. Di mana-mana yang namanya penguasa itu begitu. Jadi kita sebagai pendamping, sebagai tenaga ahli jangan mengeluh. Oh ini kepala desanya nggak mau transparan, nggak mau begini, semuanya dikuasai kepala desa. Ya memang penguasa di mana-mana begitu. Ya, jadi jangan heran, karena itu kekuasaan yang dipegang oleh kepala desa ini harus direbut dengan cara apa? Dengan cara mengorganisir. Jadi kalau saya sekarang senang ya kemarin dikumpulkan itu ada para kepala desa muda yang berhasil, orang-orang muda yang berhasil merebut kekuasaan. Ya, ini satu contoh ya. Karena itu nanti ini tugas kita empowerment, tidak harus dipandu dari atas, dari pusat, sekian persen gitu ya. Teman-teman yang dari NTB, dari Lombok, soal nggak bisa Pak yang pengurus desa ini kan, ini di situ namanya berjuang. Tugas mereka bukan melayani ya, bukan melayani. Kalau nanti PKK dapat insentif, terus ini kan nanti hitung-hitungannya kan berjuang di BUM desa sehingga nanti akan memperoleh keuntungan dari situ. Itulah makna dari kolaborasi, konsolidasi dan sebagainya tadi ya, dan negosiasi. Sehingga dana desa tidak bisa digunakan untuk membayar atau memberikan insentif pada pengurus. Ini konsepnya di situ. Sekali lagi, kalau memang desa nggak sanggup, nanti terlalu ribet, nanti urusannya soal insentif, soal honor dan sebagainya terlalu ribet ya, saya kira tidak harus dipaksa untuk mendirikan BUM desa. Jadi intinya BUM desa bukan segala-galanya untuk kemakmuran, ya. BUM desa penting untuk merajut kemakmuran, tapi BUM desa bukan segala-galanya. Jadi masih ada jalan yang lain yang bisa kita tempuh, gitu ya. Kehormatan bagi saya bisa ketemu dengan para sahabat, dengan para striker, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling komunikasi, saling subversi, dan bisa ada perubahan yang lebih baik, gitu ya. Meskipun itu dengan sangat perlahan, karena konsepnya sedikit-sedikit menjadi bukit. Kita tidak harus dipaksa, toh nanti akhirnya hanya menjadi istana pasir, gitu ya. Tapi pentingnya demi sedikit menjadi bukit. Demikian, dan waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, aplaus buat Pak Royko. Terima kasih. Ini sudah malam. Tadi pertanyaannya juga sudah dirangkum. Masukan juga buat kami dari kementerian. Untuk malam ini saya sudahi ya Bapak Ibu.